kami dari kelompok 3, kami akan menampilkan perang padu. 1, 2, 3. 너의 마음에 들려 날 괴롭혀 Let's fly together 나는 이를 잊지 baby I can't help it 날 밀어내지 오늘 just save it Cause I've been thinking about sometimes Pagi yang cerah, di mana penduduk Minangkabau yang terdiri dari kaum Padri dan kaum adat hidup saling berdampingan tanpa adanya perbedaan di antara kedua kaum. Namun, tak lama kemudian, nampak asap hitam datang yang merusak pemandangan dan membuat banyak orang risau. Tak lain mereka adalah penjajah Belanda. Kedatangannya pun membuat keadaan tak lagi menyenangkan. Bu Darmi, iya Bu Santi. Saya dengar Belanda akan datang ke sini. Iya benar Bu Santi. Hidup kita sudah tidak aman lagi. Bagaimana sih kita selanjutnya? Hei, tunduk! Berhormat kepada Ai. Kalau tidak, saya ambil rumah dan seisinya. Tolong ambilkan sembako. Oke, James. Siapa yang paling berkuasa di sini? Imam Bonjol, Tuan. Ini sembako untuk kalian. Orang Belanda yang bernama James dan rekannya itu membincangkan hal untuk mengadu domba rakyat yang ada di daerah itu. Memang ada kedua golongan yang sangat berbeda di daerah itu. Namun mereka tidak pernah berselisih ataupun bertengkar, yaitu kaum Padri dan kaum adat. Di sisi lain, tuanku Imam Bonjol sedang berjalan-jalan di permukiman penduduk dan bertemu dengan kaum adat. Hei, hentikan permainan itu. Mengapa kami harus berhenti? Perbuatan kalian itu salah. Islam melarang permainan ini. Tidak, ini sudah tradisi. Pergi sana, hanya untuk melarang kami. Pergi, us. Imam Bonjol pun pergi dengan perasaan kesal dan juga sedih karena tidak dapat menghentikan kaum adat. Di sisi lain, pertengkaran kecil antara kaum Padri dan kaum adat sudah terdengar oleh orang Belanda yang kemudian memanfaatkan kejadian ini. A few moments later Bagaimana kita memanfaatkan peristiwa ini untuk membuat lebih tanah Minang ini? Ya, it's good idea. Tapi bagaimana caranya? Kita adu domba mereka. Oke, let's go. Orang Belanda yang bernama James itu mengadakan pertemuan dengan kaum Padri. Hei, apa kalian tidak merasa bahwa kaum kalian lebih sedikit dari kaum adat dan kalian diremehkan oleh kaum adat dan mungkin mereka akan mempecah belahkan kalian setelah ini? Benarkah Tuan? Ya benar, kalau tidak terima uangnya. Kalau saya bohong, gunakan uangnya. Di lain tempat, James juga menghasut kaum adat sama dengan cara James sebelumnya, tujuannya untuk mengadu domba. Hati kaum Padri dan kaum adat berapi-api. Setelah James selesai menghasut, James pun segera menjumpai rekannya dengan perasaan bahagia dan mulai menceritakan saat ia menghasut kedua kaum. Mendengar cerita itu, mereka berdua pun tertawa jahat. Apa maksud kalian menghina kaum kami? Bukankah kaum kalian yang menyebabkan dosa dan tidak pernah tentang kaum adat? Oh ternyata benar ya, kaum kalian yang menghina kaum kami. Saya akan melaporkan ini kepada Tuanku Imam Bonjol jika kalian menghina kaum kami. Ternyata benar dugaan mereka. Kaum Padri dan kaum adat tersebut mengadakan pertemuan untuk berdebat masalah.
Datuk, kita tidak usah berperang untuk menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita bisa menyelesaikannya dengan baik-baik. Apakah kau takut jika kita berperang? Tidak, saya tidak takut. Tapi kita bisa menyelesaikannya dengan baik-baik. Baik sekali bicaramu. Waduh, sarung Datuk Didi lepas guys. Kencana ya. Karena kekalahannya kaum adat yang dipimpin oleh Datuk Didi, ia pun segera menemui Belanda untuk meminta bantuan. Langsung James. Ya, ada apa yang jauh-jauh dan kemari? Kami meminta Belanda untuk membantu kaum kami untuk melakukan ini. Buat keuntungan apa yang dapat setelah melakukan itu? Kita akan buat perjanjian. Kemudian apa itu? Jika kita menang, kita akan membagi tanah 2 Minangkabau. James terlihat senang. Akhirnya salah satu kaum itu meminta bantuannya. Oke, akan ketemu besok ya. Datuk, apa ini? Mengapa kamu membawa orang Belanda kemari? Saya pikir pembicaraan ini untuk menyelesaikan masalah ini. Saya tidak pernah bilang seperti itu. Datuk, apakah kamu tidak tahu betapa ikutnya orang Belanda itu untuk menguasai daerah ini? Kamu ini dalam tugas saya bersatu dengan Belanda kan? Jika tidak mau, dan saya menyelesaikan permasalahan ini. Kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik tanpa harus membawa orang Belanda itu. Tidak usah berbeda itu, dan saya hanya menyelesaikan permasalahan. Akhirnya Datuk Didi telah menyetujui perjanjian tersebut. Perjanjian itu dinamakan dengan Perjanjian Massal. Dengan sombongnya, Datuk Didi menyatakan bahwa dia akan berhasil ke depannya. Mengapa kita harus berpikir seperti ini? Warna kita sama? Apa yang sama? Jelas kita berbeda. Kamu dengan omong kosongmu, dan saya dengan ajaran nenek moyang saya. Tetapi kita bersatu dengan alih perbedaan ini. Terserah kau Imam, yang penting saya sudah membuat perjanjian ini dan batas kaum adat sudah ditentukan. Saya harap ini yang terbaik untuk kaum adat. Tetapi siapa yang menyangka Belanda menyingkari perjanjian dengan membuat benteng Fort van der Kapellen di Bukit Tinggi Sumatera Barat untuk memperkuat kedudukannya di Sumatera Barat. Belanda juga melakukan tindakan-tindakan yang kejam terhadap penduduk Minangkabau, yaitu dengan bekerja paksa. Melihat kejadian itu, Datuk Didi pun segera pergi ke perbatasan untuk menemui Imam Bonjol. Hei Imam Bonjol! Saya menyesal telah menyetujui perjanjian itu. Kini, kaumku sering mengadu bahwa Belanda memaksa mereka untuk bekerja keras. Kau sudah lihat kan apa yang dilakukan Belanda kepada penduduk sekitar? Mereka hanya membahatkan penduduk kita dari awal, tetapi kau tidak menyadarinya. Sekarang, bagaimana apa yang harus kita lakukan? Saya percaya jika saya melihatnya. Dan maafkan saya, karena saya telah percaya pada mereka. Kini, kita hanya bisa memusuhinya. Tapi bagaimana caranya? Baik, sekarang kita usir Belanda tersebut. Sekarang kau kumpul-kumpulkan semua kaummu. Baik. Kita bisa bertemu di dekat persahabatan Belanda itu. Saya akan membawa semua kaum-kaumku. Jika kita kalah, jangan sampai kita tertangkap oleh orang Belanda itu. Sebisa mungkin kita lawan. Kalian sudah siap? Siap. Cepat, panggilkan bala bantuan yang lebih banyak yang berada di Pulau Jawa.
Bagus, besok kita akan menyerang kedua kaum tersebut. Setelah mendapatkan pasukan dari Pulau Jawa, Belanda berhasil menguasai wilayah Sumatera Barat. Tetapi Tuanku Imam Bonjol beserta pasukannya berhasil meloloskan diri dari pasukan Belanda dan melanjutkan perjuangannya. Pada bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Paluku untuk berunding. Tetapi pada saat itu juga Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur, kemudian ke Ambon, lalu ke Lotak Minahasa dekat Manado, dan meninggal pada tanggal 6 November 1864, dimakamkan di Minahasa, dan Pulau Sumatera Barat Minangkabau menjadi milik Belanda. Kita lanjutkan pembahasannya. Materi ini Apa maksud kalian menghina kaum? Apa lagi dia? 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. 괜찮아. Ager silicharami tidak terputus pinjam dulu seratus. Sekian dan terima kasih.